Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bunda, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Mudah-mudahan lancar ya kita belajar di hari ini. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini masih tentang wawancara. Karena sudah pandai, boleh kita lewat ya, karena sudah mengerti mengenai wawancara ya. Nah, di sini kita akan membuat kerajinan anak-anak. Kerajinan apa itu? Baik. Sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mulai. Nah, di sini kita akan membuat tikus mainan. Tuh, seperti gambar di buku sama gambar di video ini. Kurang lebih seperti itu ya, Nak. Bagaimana caranya? Bunda jelaskan satu persatu caranya. Kalian simak, nanti kalian praktekkan ya. Yang pertama, siapkan kertas manila atau kertas lipat, boleh ya. Pokoknya kertas dengan minimal 3 warna yang berbeda. Ya, kalau mau banyak boleh lebih bagus. Kemudian selain kertas, kalian siapkan gunting, kemudian lem kertasnya. Setelah itu, kalian yang pertama buat bentuk persegi panjang. Jadi dari kertas itu kalian buat bentuk persegi panjang, tahu ya persegi panjang. Untuk ukurannya boleh bebas, mau agak panjangan boleh, mau agak lebar boleh. Pokoknya asal bentuknya bukan persegi tapi persegi panjang ya. Kemudian satukan ujung satu dan ujung lainnya menggunakan lem. Nah, contohnya seperti di gambar tuh. Kalian hanya satukan ujung yang satu dengan ujung yang lain oleh lem di dalamnya ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kemudian kalian buat bentuk lingkaran dengan besaran yang berbeda-beda. Tuh, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 lingkaran dengan ukuran yang berbeda, warnanya pun kalau bisa berbeda. Kemudian ada juga potongan kertas panjang tipis-tipis, nanti itu fungsinya untuk kumisnya ya. Boleh kalau di sini bunda aku nggak bisa bikin lingkarannya, boleh dibimbing sama ayah bundanya ya, diminta, tapi bunda ingatkan untuk mengguntingnya oleh kalian sendiri ya. Pokoknya yang kertas panjang-panjangnya disesuaikan, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek ya. Kemudian setelah itu, setelah dibuatkan, setelah digunting, kalian mulai tempelkan untuk telinga, mata, hidung, dan kumis pada tempat masing-masing tuh, sesuai di gambar. Nah, ditempelkan pakai lem, awas ya. Nah, setelah jadi, berarti kalian sudah bisa membuat mainan tikus mainan ya. Tuh, seperti itu bunda contohkan. Bunda sudah membuat, tinggal kalian yang membuat ya. Bisa ya. Oke, itu bisa dipraktekkan nanti setelah beres video ini ya. Oke, selanjutnya menggambar bilangan pecahan. Kemarin kalian sudah bisa membaca dan membedakan mana pembilang, mana penjemput. Nah, sekarang kalian tinggal menentukan apa yang ada di gambar itu. Kalau dipecahan kan menjadi apa? Nah, bunda kasih contoh. Untuk nomor 1, tuh kan ada lingkaran dengan 4 bagian. 1 bagiannya diarsir. Nah, berarti dibacanya dulu yang diarsir anak-anak. 1, karena 1 yang diarsirnya. Kemudian jumlah semua keseluruhan potongannya. Berarti ditulisnya 1/4 ya. Nah, karena sudah ada anak-anak bunda sebagian yang sudah mengerjakan, alhamdulillah. Untuk yang belum, boleh dilanjutkan ke soal berikutnya sampai nomor 10 ya. Bisa ya. Jadi dibaca yang diarsir terlebih dahulu. Kemudian nanti penyebutnya berarti jumlah keseluruhan potongannya. Bisa ya? Oke, sip. Sekarang lanjut ke pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan mengenal jenis-jenis hewan di sekitar, kemudian jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Jadi, hewan ini
dibedakan menjadi ada hewan jinak dan ada hewan buas. Anak-anak tahu ya hewan jinak. Hewan jinak ini biasanya hewan yang bisa dipelihara oleh manusia. Dia tidak melukai gitu ya, tidak melukai pemeliharanya. Kemudian kalau hewan buas biasanya pemakan daging. Nah, ini biasanya tidak untuk dipelihara. Kalau hewan buas ini paling disimpan di kebun binatang ya, observasi seperti itu. Nah, coba kalian kerjakan yang ayo mengamati. Kira-kira di keenam gambar hewan itu mana yang termasuk hewan jinak, mana yang termasuk hewan buas. Oke? Nah, bisa ya. Sekarang lanjut. Jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Jadi, ada berbagai profesi yang memang berkaitan dengan hewan anak-anak. Seperti kemarin kalian membaca wawancara di pet shop ya. Nah, di pet shop itu kan Melanie dan Rasti mewawancarai si penjual binatangnya ya. Nah, itu boleh, berarti itu berkaitan. Jadi kerjanya ini pasti berkaitan dengan hewan apapun itu. Nah, Bunda contohkan ada penjual ikan ya. Kalau misalnya di tempat CFD itu ya suka ada ya. Kemudian ada dokter hewan. Nah, berarti dia dokter yang mengobati atau menyembuhkan hewan. Otomatis profesinya ini berkaitan atau berhubungan dengan hewan. Kemudian ada nelayan ya. Nah, nelayan juga sama. Ini berkaitan dengan hewan. Nelayan ini mencari ikan di laut ya, seperti itu. Maka dari itu kalian boleh kerjakan halaman 176 dan 178. Untuk yang halaman 176 itu yang pertama itu boleh bebas, bukan hanya pekerjaan yang berkaitan dengan hewan, tapi yang di bawahnya baru itu yang berkaitan dengan hewan. Coba ceritakan pekerjaannya ngapain sih? Pengelola area konservasi ngapain, ahli zoologi ngapain. Itu bisa didiskusikan. Kalau kalian nggak ngerti boleh ditanyakan ke ayah bunda atau sama bunda mau diitukan ya. Nah, pengelola area konservasi berarti dia mengelola area konservasi binatang. Nah, kira-kira pekerjaannya ngapain tuh ya. Kemudian ahli zoologi itu hewan, berarti dia ahli dalam hewan, dalam perhewanan, dunia perhewanan. Nah, kira-kira dia ngapain aja pekerjaannya. Kemudian peternak, udah tahu ya, misalnya peternak ayam, peternak ikan. Nah, pekerjaannya biasanya ngapain ya. Terus pelatih hewan. Nah, udah tahu pelatih berarti melatih hewan ya pekerjaannya. Kemudian petugas pengawas hewan. Ini biasanya apa nih tugasnya? Pengawas tuh pengawas hewan tuh bagaimana tugasnya. Kemudian pengasuh hewan peliharaan, biasanya suka ada kan yang punya hewan peliharaan terus mau ditinggal jauh, misalnya suka dititipkan ya di penitipan hewan peliharaan. Nah, pekerjaan mereka ngapain. Kemudian yang terakhir nelayan ini kira-kira apa pekerjaannya ya, hanya dideskripsikan saja bagaimana pekerjaannya. Bisa ya, bisa, sip, insya Allah. Nah, untuk hari ini tugasnya hanya sampai sini. Selamat mengerjakan dan ditunggu tugas kerajinan membuat tikus mainannya. Semoga kalian mampu. Mudah-mudahan membuat lingkarannya pun kalian bisa sendiri ya. Beda-beda ukurannya, awas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.